sakitnya sama maunya kan mama yang gak suka lah, atau beda agama lah, beda marga gitu. Pokoknya nyanyi lagu galau tuh lebih susah daripada lagu upbeat. Dar gitu. Galau kali ya. Aku ngerasain itu sakit hati yang buat aku tuh sakit banget ya. Jadi kayak aku mikir berarti sia-sia pelukan. Halo Siska. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, happy banget hari ini bisa main ke sini. Sebenarnya karena aku tuh pengen coba hal yang baru aja sih Kak. Karena kan 2 lagu aku sebelumnya, Cinta Sara sama Terbawa Suasana itu kan udah upbeat. Jadi aku pengen mencoba hal baru di 2025 ini, mengawalinya dengan kegalauan. Karena aku tuh jarang banget nyanyi lagu galau kan. Nyanyi lagu galau tuh kayak it's a new thing for me. Jadi kayak aku pengen aja gitu. Sebenarnya pembuatannya nggak terlalu susah sih, karena kan itu kan kisah diri sendiri juga ya, ada beberapa persen ya. Jadi pas nulis liriknya, nulis ceritanya tuh nggak terlalu susah gitu buat mencari ide-idenya. Dan itu aku bikinnya tuh kayak cuma sehari doang lagunya. Aku nulis sama Clara Riva. Jadi aku udah nyiapin story-nya dulu. Jadi di notes tuh aku udah tulis cerita yang kayak aku pengen bikin lagunya tuh tentang apa yang aku rasain gitu ya. Misalkan bait 1 aku mau cerita tentang ini, di refnya tuh tentang ini gitu. Maunya kata-katanya tuh bukan gara-gara sedih doang, tapi apa gitu. Baru pas ketemu Kakak Riva, kita sama-sama susun liriknya sama melodinya. Jadi lebih enak karena udah ada struktur ceritanya kan. Jadi udah tahu nih liriknya, tinggal diganti yang lebih kayak lirik lagu lah gitu. Ini lagu itu sebenarnya guys, ini tuh tentang hubungan yang udah berjalan lama. Jadi kita nggak main kayak cuma 6 bulan setahun, kita nggak main. Kita mainnya udah 5 tahun lah ya. Tapi dia akhirnya harus berakhir nggak sama karena bukan sama-sama udah nggak sayang atau satunya selingkuh, tapi karena udah nggak bisa dipertahankan lagi. Jadi kayak kata-katanya tuh yang bikin aku menginspirasi lagu ini adalah kata-kata misalkan aku pengen kita balik lagi, aku pengen kita berjuang, tapi orangnya bilangnya aku juga masih sayang sama kamu, tapi ini udah nggak bisa. Ada yang true story, ada yang cerita orang sih. Kalau yang ini true story 80-90% lah ya. Jadi kayak aku orangnya, aku merasain itu sakit hati yang buat aku tuh sakit banget ya. Jadi kayak aku mikir, gila aja gue udah sakit hati gak gue jadiin karya ya. Harus dong. Gitu. Karena itu tadi aku pengen explore, sama aku tuh sebenarnya pengen kasih pilihan aja sih kayak ke pendengar aku, mereka tuh lebih suka aku nyanyi lagu galau atau lagu upbeat. Jadi mereka dengerinnya tuh betah gitu, misalkan Siska galau mulu, udah deh gue dengerin yang Cinta Sara deh. Terus ntar kayak aduh capek nih orang nyanyinya cepet, yaudah aku nyanyi yang galau deh, dengerin yang galau deh gitu sih pengennya. Sandu, not my style. Kayaknya enggak deh, aku gak mau rebranding sih, aku kayak ya aku aja gitu. Lalu juga maksudnya aku galau-galau gini kan, aku tetap membungkusnya dengan packaging aku yang seperti ini gitu, bukan yang kayak tiba-tiba kayak udah siap interview nangis, enggak. Sebenarnya mereka juga agak kaget sih aku ngeluarin lagu galau. Mereka tuh kiranya kan aku lagu upbeat lagi. Dan sebenarnya kalau misalnya di sosial media, aku tuh kayak entah itu sengaja atau nggak sengaja ya. Jadi tuh aku tuh sebelum rilis lagu aku tuh kayak posting galau terus. Orang tuh mikirnya ini lu beneran galau ya? Padahal sebenarnya kan aku mau rilis lagu galau kan. Tapi sebenarnya aku galau. Jadi bingung kan. Jadi jadwal aku galau sama jadwal rilis lagu tuh sejalan. Jadi kayak kita riding the wave aja gitu deh. Jadi kayak mereka tuh lebih kayak ngikutin aja sih. Mereka kayak ikutan masuk gara-gara kan aku udah bridging dari lama tuh. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan deket sih aku deket banget sama Siska Nation, apalagi ya kita kayak sering bertukar pikiran, mereka juga sering Sis bikin ini dong, maksudnya kita kayak saling mendukung lah apa yang bisa kita lakukan gitu ya.
Dan maksudnya untuk kayak perubahan genre ini sebenarnya bukan dari mereka sih, bukan kayak mereka tuh tipenya mereka akan selalu menerima karya yang aku berikan as long as it positif gitu ya. Jadi emang genre itu dari akunya sendiri sih. Diberi kebebasan sama label tanya kamu mau rilis lagu apa, aku bilang galau kali ya. Gitu. Galau kali ya. Kalau menurut aku nyanyi lagu galau tuh lebih susah daripada lagu upbeat. Bedanya tuh kalau misalkan lagu upbeat secara kayak kita bawain di panggung gitu ya, itu kan lebih playful. Jadi aku ngerasa itu less effort karena musiknya udah mendukung, udah kayak kita nggak perlu lagi kayak ayo bangkitin mood penonton gitu kan. Karena kan musiknya udah mendukung buat kayak orang bisa joget-joget atau apa gitu. Sementara lagu galau tuh lagunya harus lebih deep dan kayak penyampaian pesannya tuh harus bisa sampai ke orang yang nonton. Gak boleh bikin mereka tuh kayak matanya tuh meleng gitu atau apa gitu, karena kan emang lagu-lagu kan pace-nya kan lambat ya untuk sampai ke inti story-nya, kayak untuk sampai ke lirik yang ditunggu-tunggu tuh lama. Nah gimana caranya dari lirik awal sampai ke lirik yang ditunggu-tunggu tuh kita tetap bisa kayak menghipnotis orang gitu. Oh my god, no, enggak sih, aku nggak yang kayak tipe-tipe yang harus membayangkan dia untuk menyanyikan lagu ini, jadi kayak emang into lagunya aja sih, kayak pelan-pelan dirasain lagi liriknya ceritanya tentang apa gitu. Tapi mah aku nggak galau, aku udah lewat galaunya. Selesai ya berarti ya? Udah rilis soalnya, udah rilis. Bener. Sebenarnya itu tuh ide dari aku Kak. Iya jadi kayak itu lagi aku bersyukur kayak labelnya ngebebasin. Terus aku tuh kepikiran aja, sebenarnya kalau misalkan tabrakin sama tuh udah banyak kan, misalkan mamanya nggak suka lah, atau beda agama lah, beda marga gitu. Aku tadi mikir, apa gue bikin aja ya cerita tentang kayak orang tuanya nggak suka atau apa. Terus kayaknya ini menurut aku kurang deh, kurang nampol gitu. Terus aku mikir, karena kan sebenarnya Katolik kan, terus aku mikir apa ya yang kayak orang-orang relate. Terus aku mikir ya udah itu aja, bikin kalau misalkan nggak bisa bersama karena beda sakramen, beda panggilan gitu. Wah bukan lagi Beb, itu kita seharian syuting nangis. Itu kayak pusatnya kali ya, itu titik tergalaunya tuh pas syuting kayaknya. Jadi emang sebelum syuting tuh aku sengaja membangkitkan kesedihan itu lagi sih, karena kan aku tahu ini shoot kayaknya di 3 kali deh aku nangis. Dan itu emang karena aku suka acting juga, acting nangis tuh buat aku lebih gampang daripada acting marah. Jadi emang anaknya kan dramatis, kita kan Pisces ya, jadi buat membangkitkan air mata dan kesedihan tuh kayak gak terlalu susah. Bisa kalau kita tiba-tiba dramatis pas kita lagi ceria tuh biasa banget. Capek, jadi tuh ada satu scene yang aku nangis kayaknya 6 menit deh, dan itu gak di-cut. Jadi aku tuh mikir, perasaan gue syuting film gak kayak gini nih, ini effort banget aku mikirnya kayak gitu kan. Jadi tuh ada satu scene yang sekarang tuh menjadi video liriknya, video lirik official tuh dari awal sampai habis itu gak di-cut. Jadi emang nangis aja gitu. Awalnya tuh disuruh nangisnya kan kayak cuma 2 menit lah atau 1 menit, kayak buat dipotong menjadi potongan video klip. Ternyata di tengah-tengah pas syuting orangnya bilang dari halo mikrofon gitu, jangan di-cut, rolling aja lagi dari awal, ini buat video lirik gitu. Terus aku kayak sampai kayak gini kayak dalam hati, gue jadi nangis deh gara-gara capek. Cuma sehari dari jam 6 pagi, jam 11 malam udah wrap. Iya, aku tuh syuting MV tuh Desember pertengahan. Iya, terus kan rilisnya 14 Februari, jadi mungkin 2 bulanan lah ya. Kesulitannya mungkin pas kayak adegan-adegan sama cowok kali ya. Jadi kan kayak ada aku nyender atau aku pegang tangan gitu. Nah aku tuh awkward gitu orangnya. buat kayak yang kalau acting tapi ada lawan mainnya yang bersentuhan tuh kayak gimana nih gitu. Tapi oke lah. Enggak. Jadi ini cuma gara-gara rilis perasaan aja sih, enggak lah. Jadi sebenarnya ini bukan kayak menjadi tumpuan nextnya aku akan galau sih. Mungkin, tapi mungkin juga tidak. Sebenarnya aku juga masih mikir sih nextnya kira-kira aku galau atau upbeat ya. Jadi ntar aku akan lihat juga menurut orang-orang gimana. Kita akan patah-patah tema hidupnya kita. Patah ke galau, patah ke ceria lagi gitu. Dar.
harapannya sebenarnya yang pastinya semoga lagu ini tuh diterima sama masyarakat Indonesia lebih luas lagi cakupannya. Semoga musik videonya juga bisa sampai ke hati orang-orang dan semoga orang-orang jadi lebih tahu Siska Saras itu siapa sih. Gitu aja. Thank you.